Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Alifial Hakim dari kelas HKS 1G, NIM 18601022332558. Saya akan membuat tugas UAS ilmu hukum tentang hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Contoh hukum publik: ada berbagai kasus di kehidupan sehari-hari yang termasuk hukum publik. Misalnya adalah korupsi dana bansos yang dilakukan oleh pihak tertentu. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut telah merugikan masyarakat. Yang kedua, sekarang contohnya hukum privat. Contohnya hukum privat, misalnya yaitu hukum keluarga, hukum waris, hukum perjanjian, hukum perkawinan, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan rule of law. Merupakan satu konsep negara hukum di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggara suatu negara. Tujuan rule of law: 1. Mempertahankan perlakuan adil untuk semua individu dalam masyarakat. Yang nomor 2, mencegah pemerintah dan pejabat publik dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, melindungi kebebasan individu dalam berpendapat, beragama, berbicara, dan bergerak. Nomor 4, menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk mengurangi konflik. Yang nomor 5, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pelindungan bagi hak milik dan kontra. Sekarang menjelaskan tentang keterlibatan negara dalam hukum privat melalui kejaksaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU 11 2021, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas fungsi dalam dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Adapun menyambung pertanyaan Anda, berdasarkan pasal 30 ayat 1 UU Kejaksaan dalam bidang pidana, tugas dan kewenangan jaksa adalah antara lain: yang nomor 1, melakukan penuntutan seperti penuntutan bermasyarakat. Yang nomor 2, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang nomor 3, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang nomor 4, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang nomor 5, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam. Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi, tugas kewenangan jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan perkara perdata. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah jurusita dan pinetera dipimpin oleh ketua pengadilan. Dari saya, bila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.